Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada hari ini, kami akan membahas tentang sumber belajar dengan kasus buku teks atau buku pegangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmadi, Anissa Mayasari, Hilda Yati, Lisa Maulidia, Muhammad Yusuf Prabowo, Muhammad Zaki Puat, Nurliani, Tia Nafaridah, dan juga Wahyu. Pada tugas ruang kolaborasi kali ini, kami akan memilih dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran menggunakan buku teks. Pada bagian 1, ditampilkan 2 ilustrasi dari penggunaan buku teks. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Sedangkan ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Kami memilih untuk melakukan ilustrasi 1, karena buku teks hanya bagian dari sumber daya belajar dan bukan sumber utama atau penuntun pembelajaran. Mengenai pertanyaan kedua, ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena sekarang sumber belajar bukan hanya berasal dari buku teks. Sumber belajar juga bisa didapatkan dari internet dan sosial media seperti YouTube dan Instagram. Dengan penggunaan bahan ajar yang beragam, peserta didik lebih banyak mendapat informasi yang dapat memperkaya khazanah keilmuannya. Pada bagian kedua, ilustrasi pertama yaitu hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Sementara ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Mengenai pertanyaan tersebut, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu adalah ilustrasi 2. Karena di sini kami melakukan penilaian tidak berdasarkan pada pengetahuan atau keterampilan peserta didik saja. Penilaian harus dilihat juga berdasarkan sikap peserta didik. Pembelajaran dikatakan telah memberikan efek kepada peserta didik bila mereka telah menunjukkan sikap yang baik terhadap pembelajaran, seperti memiliki ketertarikan untuk mengikuti setiap pembelajaran di kelas. Mengenai pertanyaan kedua, ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi kedua. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penilaian akan seorang peserta didik tidak boleh hanya dilihat dari tingkat pengetahuan atau keterampilan saja, akan tetapi dilihat dari sikap. Apalagi sekarang yang menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan tentunya menekankan pada profil pelajar Pancasila. Pada bagian ketiga juga disajikan 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting serta tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalam buku teks, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 1. Karena dalam proses pembelajaran, sebagai guru tidak hanya terpaku pada satu sumber buku. Kami memanfaatkan teknologi untuk mencari sumber belajar lainnya, seperti dari Google, YouTube, artikel, jurnal, atau buku lainnya.
Kami akan mencari sumber yang relevan terlebih dahulu, kemudian membagikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengakses sumber pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena buku teks tidak seharusnya menjadi sumber rujukan pertama, melainkan sebagai salah satu sumber belajar untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting serta tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam kegiatan peserta didik. Sumber belajar abad ke-21 menggunakan berbagai media dan teknologi sebagai rujukan pembelajaran, sehingga eksplorasi ilmu akan lebih luas dan tidak terbatas di buku teks saja. Masuk ke bagian keempat, juga disajikan 2 ilustrasi. Ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 2. Karena penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran biasanya sudah tersusun sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik. Jadi, biasanya teks dibaca urut sesuai dengan penomorannya. Kemudian, ilustrasi mana sih yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Berdasarkan hasil diskusi kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik yang kekinian adalah ilustrasi 1. Karena buku teks tidak digunakan berdasarkan penomoran, akan tetapi urutan pencapaian tujuan pembelajaran oleh masing-masing peserta didik seringkali akan ada perbedaan sehingga tidak urut. Demikian juga, buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Memasuki bagian kelima juga disajikan 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan juga sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu ilustrasi 1, karena sesuai dengan keadaan yang biasanya terjadi pada pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dengan menggunakan satu sumber belajar sesuai dengan silabus atau kompetensi dasar yang dibutuhkan, seperti buku yang sudah disediakan sekolah, buku dari satuan MGMP atau KKG, buku terbitan Erlangga, dan juga buku-buku lainnya. Ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi kedua, karena buku teks merupakan sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Cocok untuk peserta didik kekinian karena ada ciri khas dari pembelajaran paradigma baru, yaitu peserta didik memiliki sifat yang kritis terhadap sesuatu hal yang mereka pelajari, serta kegiatan lebih kepada proyek atau menganalisis masalah. Kegiatan dengan mengambil suatu sumber untuk diteliti dan dikritik sesuai dengan perkembangan ke arah kreatif dan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan HOTS. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.